Film kali ini berjudul Bionik. Dirilis tahun 2024 dengan sutradara Alfonso Cuarón. Berlatar di tahun 2035, di mana teknologi sudah semakin maju. Salah satunya adalah teknologi di bidang kesehatan, yaitu protesis bionik, di mana orang-orang yang kehilangan bagian tubuhnya bisa diganti dengan bionik, sehingga bisa berfungsi seperti semula. Setelah itu muncul olahraga baru yang para pesertanya menggunakan bionik dan menggeser kepopuleran olahraga biasa. Namun hal itu tidak hanya untuk kebaikan, ada juga yang memanfaatkan untuk kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Miyudo, mantan petinju terkenal sedang naik daun. Dan saat teknologi bionik muncul, karirnya hancur. Coba untuk mendapat tantangan bionik dengan memotong tangannya sendiri dan mengaku mengalami kecelakaan. Namun hal itu ketahuan sehingga ia tidak bisa mendapatkannya. Miyudo masuk ke sebuah bank penyimpanan barang. Saat masuk melewati mesin pendeteksi, mesin itu berbunyi. Miyudo beralasan kedatangan titaniumnya. Setelah mengeceknya, petugas membiarkannya masuk. Di tempat itu Miyudo membuka 3 lokernya. 3 loker itu berisi 3 part tangan bionik palsu. Setelah menyatukannya, Miyudo lalu menyerang pegawai yang membuat alarm berbunyi. Namun sebelum para polisi datang, Miyudo sempat mengambil 1 kantung berlian. Sempat terjadi perkelahian dengan polisi, dan Miyudo tertembak di perutnya. Karena itu ia berusaha kabur. Sempat menyandra seorang wanita. Setelah itu kabur melalui saluran air. Setelah keluar dari saluran air, ia sudah ditunggu oleh kakaknya yang bernama Hector. Miyudo menyerahkan berlian itu. Karena sudah tidak kuat, Miyudo meminta kakaknya untuk meninggalkannya. Namun Hector tidak mau meninggalkannya. Karena itu Miyudo bunuh diri dengan mematahkan lehernya sendiri. Melihat itu Hector lalu pergi. Malam harinya polisi datang yang bernama Hana dan detektif Guerra. Guerra melihat kalau Miyudo menggunakan tangan bionik palsu, di mana untuk mengendalikan tangan bionik perlu sebuah chip dan NIM. Dan sebelumnya ada seorang atlet disabilitas bionik yang meninggal karena overdosis. Mayatnya dicuri dari kamar mayat di Buenos Aires. Beberapa hari berikutnya mayatnya ditemukan dengan kepala berlubang dan NIM-nya hilang. Guerra menebak kalau NIM itu ada di kepala Miyudo. Lalu ia memfoto sebuah tato tengkorak di tangan Miyudo. Sedangkan di sisi lain ada seorang wanita yang bernama Maria, yang merasa dilahirkan sebagai juara olahraga lompat jauh seperti ibunya dulu. Karena itu hidupnya hanya digunakan untuk latihan saja. Maria dilatih oleh ibunya dan dipersiapkan untuk menggantikan ibunya. Ketika ia sudah siap, dunia berubah. Olahraga bionik menjadi lebih populer. Karena itu rekor lompatan terjauh yang dulu dipegang ibunya dapat dilampaui. Yang harusnya Maria yang melakukannya. Namun harus tergantikan oleh adiknya yang bernama Gabi, yang menggunakan kaki bionik. Namun hal itu tidak membuat Maria menyerah. Berpindah ke markas Hector. Hector merupakan pimpinan sebuah kelompok yang membantu para atlet non-bionik yang kesusahan. Namun untuk membiayai hal itu, Hector dan kelompoknya harus melakukan kejahatan untuk mencari uang. Setelah itu mereka mengecek berlian yang dicurinya. Untuk mengecek berlian itu, mereka meminta seorang laki-laki bernama Gustavo, atau nama di kelompok bernama Paman Hart, merupakan adik dari Maria dan Gabi, merupakan seorang yang melek teknologi. Alasan bergabung dengan kelompok Hector adalah ingin menunjukkan kemampuannya. Hector lalu meminta Gustavo untuk mengecek harga berlian itu. Setelah dicek, harga berlian itu sekitar 500.000 saja. Padahal mereka membutuhkan uang 1 juta dolar. Karena itu Hector ingin membuat bionik seperti adiknya, namun kali ini harus menemukan orang yang tepat. Gustavo mengatakan kalau ia tahu orang yang tepat. Gustavo lalu membawa Hector untuk bertemu dengan Maria yang sedang latihan di sebuah gor yang sudah terbengkalai. Gustavo lalu memerkenalkan Maria kepada Hector sambil menjelaskan apa yang dilakukan oleh kelompok Hector. Namun belum selesai menjelaskan, Maria yang sepertinya ragu memilih untuk pamit pergi dan berharap bertemu di lain waktu. Scene lalu berpindah ke perusahaan pencipta bionik. Ada Dr. Dario, pembuat teknologi bionik.
dan Ricardo, ayah dari Maria, Gaby, dan Gustavo, serta sang pemilik bernama Wanda. Dr. Dario sedang presentasi untuk melakukan peningkatan pada sistem bionik yang akan membuat lebih cepat dan kuat, meningkatkan sebanyak 30%, dan akan siap untuk ajang bionik. Selain itu, Gaby akan menjadi sorotan utama. Namun karena biaya terlalu tinggi, Wanda kurang setuju. Ricardo lalu meyakinkan Wanda kalau Gaby akan membuat rekor baru. Wanda akan menjadi sponsor kalau Gaby bisa mencetak rekor baru. Hari berikutnya, Maria mendatangi Heather bersama kelompoknya yang sedang memberi makan kepada para atlet biasa dan melatih mereka lagi. Melihat itu, Maria terlihat begitu senang. Singkat cerita, Maria dan Heather berbicara berdua. Heather menceritakan masa lalu bersama Miyudo. Begitu juga Maria yang menceritakan soal Gaby yang tidak bisa dilampaui olehnya, walaupun sudah banyak doping yang disuntikannya. Heather mengatakan kalau doping saat ini adalah amputasi, agar bisa menerima bionik. Namun menurut Maria itu ilegal. Heather lalu memanasi Maria dengan mengatakan kalau Maria menggunakan bionik akan menjadi atlet nomor 1, yang membuat Maria sedikit tersenyum. Malam harinya, Gaby bersama ayahnya dan sponsor barunya membuat pesta di mana banyak atlet bionik yang datang. Selain itu, Maria dan Gustavo juga datang. Saat Gaby mendekati Maria, mereka sempat cekcok di mana Gaby mengejek Maria kalau ia iri dengan prestasinya. Karena dari dulu ibunya selalu soal Maria, sedangkan Gaby dilatih oleh ayahnya. Namun sekarang Gaby lah yang menjadi sorotan. Maria yang termakan omongan Gaby lalu berkata di depan orang-orang, kalau dulu atlet-atlet bionik membuat kalau tidak ada yang tidak mungkin. Namun karena sekarang hanya soal uang dan sponsor, Maria mulai tidak respek dan tidak lagi menjadikan adiknya inspirasi buatnya. Karena omongan itu membuat orang yang di tempat itu tidak suka dengan Maria, membuat Maria pergi dari tempat itu. Dengan pikiran yang berkecamuk, Maria menggunakan motor sambil mendengarkan musik yang dulu jadi favorit ibunya di bawah langit malam. Tak lama karena Maria tidak melihat sekitar, tiba-tiba tertabrak mobil yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Saat tersadar, Maria sempat melihat Heather di luar jendela. Di situ juga sudah ada ayahnya dan Gaby. Sampai Maria sadar kalau kakinya hilang yang mempunyai histeris dan sampai diberi obat penenang. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di kantor polisi, Ana bersama dengan Guerra sedang menganalisa simbol tengkorak itu yang diketahui kalau simbol itu di tahun 2025 dipakai oleh atlet non-bionik yang menuntut untuk hak mereka dilindungi. Mereka juga membahas tentang Heather yang dulu menjadi manajer adiknya dan membuat kelompok pendukung atlet biasa. Heather pernah memiliki catatan kriminal, namun hanya hal-hal kecil. Namun menurut Guerra ada yang janggal, karena menurutnya kelompok itu menggagas ide untuk mengamputasi bagian tubuh agar menjadi bionik. Karena itu Guerra meminta untuk lebih dalam menyelidiki kelompok itu. Di tempat lain, tepatnya di rumah Maria, Maria sudah berada di rumah dan mendapat pesan dari Heather apa sudah menerima hadiahnya. Karena penasaran, Maria coba berjalan dengan menggunakan tongkat mencari hadiah yang dimaksud. Namun saat melihat kaki bionik milik Gaby, Maria coba mendekatinya. Tak lama Gaby datang dan sempat mengajari Maria cara melompat menggunakan satu kaki. Setelah itu Gaby memberi hadiah yang dicari Maria. Saat dibuka, itu adalah boneka seperti Maria yang menggunakan kaki bionik. Sedangkan di tempat lain, Guerra mengamati pergerakan Heather saat Heather sedang melatih para atlet. Guerra juga sempat mengikuti Heather. Singkat cerita, Maria mendapat kesempatan untuk menggunakan kaki bionik dan menanam sebuah chip. Setelah itu Maria berlatih berlari dengan dipantau oleh Dario dan timnya. Di situ juga ada ayahnya dan Gaby. Setelah semua siap, Maria diminta untuk coba melompat. Maria yang terlalu antusias di tengah berlari, indikator chipnya mulai menurun sampai di angka 6%. Sehingga Dario harus menghentikan Maria secara paksa. Maria lalu kembali diperingatkan kalau indikator itu sampai 0 akan membuatnya koma. Karena hal itu ayahnya memberitahu untuk mengatur emosinya. Karena chip itu sangat terpengaruh dengan emosional penggunanya.
Dan untuk memulihkannya, Maria harus beristirahat dan tidur nyenyak. Di kejauhan, Maria melihat Heather. Entah apa yang terjadi, Maria dan Heather terlihat berenak-enak, sampai membuat Maria kelelahan. Setelah itu bertanya kenapa Heather melakukan ini. Heather menjawab karena ia harus melakukannya demi adiknya dan demi atlet yang sudah berjuang namun sia-sia. Karena itu untuk melancarkan rencananya, Heather membutuhkan bantuan dari Maria. Heather berencana merampok mobil pembawa uang yang akan digunakan untuk membantu para atlet biasa. Mengetahui rencana itu dan tidak ada pilihan lain, Maria setuju. Namun dengan syarat, adiknya tidak boleh dilibatkan. Singkat cerita, rencana Heather dimulai. Gustavo bersama dengan Decano memantau dari udara menggunakan drone. Sedangkan Maria bersama dengan Carlo berada di mobil. Saat melihat mobil pengangkut itu, Heather berpura-pura menjadi polisi dan menutup jalan sehingga mobil itu masuk ke tempat yang mereka rencanakan. Setelah cukup dekat, Maria lalu menuju ke TKP. Saat mobil itu mengarah kepada Maria, oleh Maria ditendang yang membuat mobilnya terguling. Setelah itu memasukkan bom asap yang membuat beberapa polisi keluar dari mobil dan berkelahi dengan Heather dan Maria. Sampai Heather membunuh polisi di depan Maria yang membuat Maria terlihat syok. Karena akan ada polisi yang lain datang, mereka mengambil uangnya lalu kembali ke markas. Saat di markas, Maria begitu marah karena kata Heather tidak membunuh orang. Namun Heather beralasan kalau polisi itu melihat wajahnya. Saat melihat Gustavo ada di tempat itu, Maria kembali marah. Namun Heather menjelaskan kalau Gustavo sendiri yang ingin bergabung. Maria bertanya, untuk apa uang itu? Heather menjelaskan kalau uang itu digunakan untuk membayar hacker agar bisa melacak mobil yang membawa 10 chip bionik. Karena mereka tidak tahu di mana mobil itu berada. Yang kalau bisa mendapatkannya mereka akan memiliki atlet bionik baru seperti Maria. Maria setuju untuk tetap bergabung, namun Gustavo tidak boleh ikut. Saat Maria memberitahu Gustavo untuk tidak ikut, Gustavo balik marah kepada Maria. Karena selama ini Gustavo merasa tidak pernah diperhatikan dan merasa tidak bisa apa-apa. Ayah ibunya hanya fokus kepada Maria dan Gaby saja. Karena itulah Gustavo tetap ingin ikut dalam kelompok itu. Berpindah ke TKP. Guerra dan Hana menyelidiki TKP dan meminta keterangan kepada polisi yang menjadi korban. Menceritakan kalau yang menyerangnya adalah seorang dengan kaki bionik sebelah kanan. Saat di kantor polisi, Guerra berasumsi kalau pelakunya adalah Maria. Karena Heather mendatanginya saat di lab. Namun menurut Hana mereka hanya ingin berjumbu. Guerra yang mengira kecelakaan Maria dibuat-buat, kembali melihat rekaman CCTV dan panggilan darurat yang membuat mereka terkejut. Karena panggilan darurat itu dilakukan sebelum terjadi kecelakaan. Hari berikutnya, saat Maria sedang berenang, datang Gaby menemuinya. Setelah itu datang ayahnya memberitahu kalau Maria akan ikut dalam pesta olahraga bionik satu tim bersama Gaby. Maria juga mendapat sponsor yang sama dengan Gaby. Maria begitu senang sedangkan Gaby agak tidak terima. Setelah itu mereka latihan bersama. Namun sebelum latihan, Maria dan Gaby sempat cekcok dan saling tidak mau kalah. Sedangkan di kursi penonton, Gustavo didatangi oleh Guerra dan melihat tato tengkorak di tangan Gustavo. Tak lama, Gustavo meninggalkan Guerra saat melihat Maria dan Gaby yang bersaing saling tidak mau kalah. Dan setelah sampai garis finish mereka berhantam. Ayah Gustavo dan Guerra coba untuk menghentikannya, namun Guerra malah ketendang. Setelah ditolong oleh Gustavo, Guerra menunjukkan rencana polisinya lalu coba bertanya kepada Maria soal kecelakaannya. Namun Maria mengatakan kalau ia sudah menjelaskannya kemarin. Setelah itu ia pun pergi. Lalu Guerra bersama dengan Nana memperlihatkan video kecelakaan Maria. Namun ayahnya tidak mau melihat video itu lagi. Diketahui juga kalau mobil yang menabrak Maria itu pemiliknya sudah mati. Dan Hana berasumsi kalau pelakunya tidak ingin terlihat. Selain itu, Guerra juga menunjukkan rekaman panggilan dari pusat darurat yang terjadi sebelum kecelakaan. Hal itu membuat polisi mengira kecelakaan itu direncanakan. Ayahnya marah karena anaknya dituduh memasukkan kecelakaannya. Namun Hana mengatakan kalau banyak orang yang ingin menjadi manusia super. Guerra juga bertanya soal Heather. Mendengar nama itu, Gustavo bertanya apa hubungannya.
Hana mengatakan kalau Heather berbahaya dan mungkin Maria dimanfaatkannya. Ayahnya yang mendengar itu lalu menghentikannya dan meminta untuk bertemu pengacara saja kalau ingin berbicara dengan anak-anaknya. Setelah itu mereka pergi. Sedangkan Gaby yang tidak tahu apa-apa coba bertanya kepada Gustavo soal Heather. Namun Gustavo malah memarahi Gaby karena itu bukan urusannya. Dan harusnya Gaby membela Maria sebagai saudara. Kata itu membuat Gaby bingung. Hari berikutnya Maria masih terlihat belum tenang setelah kejadian itu. Saat latihan pun ia terlihat lesu. Sampai dari itu bertanya keadaan Maria. Dan Maria mengatakan kalau dirinya sedang tidak baik-baik saja. Namun tidak mengatakan alasannya. Setelah itu Maria lanjut latihan. Sedangkan di rumah Gaby tidak ikut latihan dengan alasan tidak enak badan. Sedangkan Gustavo menghubungi Heather memberitahu kalau ada detektif yang menyelidiki kakaknya serta dirinya. Setelah itu Gustavo pergi untuk menemui Heather. Setelah melihat Gustavo pergi, Gaby lalu kembali mendengarkan rekaman panggilan darurat dan terus mengulanginya untuk mencari petunjuk. Sampai Gaby menangis karena merasa mengenali suara itu. Singkat cerita, pesta olahraga bionik dimulai. Maria dan Gaby saling mengalahkan dan membuat rekor baru. Melihat Maria yang lebih unggul membuat Gaby tidak terima dan agak kesal. Karena ketakutan akan dikalahkan oleh Maria, NIM milik Gaby menurun. Dario yang mengetahui itu memberitahu Ricardo akan menghentikan Gaby. Namun Gaby tidak peduli. Maria juga coba untuk menghentikannya dengan bertanya apa yang bisa ia lakukan agar Gaby berubah pikiran. Gaby mengatakan apa Maria bisa membatalkan lompatan terakhirnya. Mendengar itu Maria hanya terdiam. Sedangkan Gaby dengan penuh emosi melakukan lompatannya. Namun karena dipaksakan NIM mati yang membuat Gaby terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan, Gustavo menerima pemberitahuan dari hacker soal barang yang akan dikirim. Hal itu membuat Gustavo senang, begitu juga dengan Heather. Sedangkan Gaby yang pingsan dibawa ke rumah sakit. Setelah dicek kondisinya, Gaby tidak apa-apa, hanya NIM-nya rusak parah. Sehingga untuk sementara tidak bisa melakukan olahraga. Di sisi lain, Gustavo memberitahu Maria kalau Heather ingin bertemu untuk membicarakan rencana berikutnya. Di tempat itu juga ada Guerra yang sedang memantau Maria. Setelah itu Maria pergi ke rumah sakit dan menunggu Gaby. Tak lama Gaby pun sadar. Memberitahu Maria kalau ia tahu tentang kecelakaan Maria yang direncanakan hanya karena mendengar musik yang terekam dalam panggilan darurat itu. Di sini baru dijelaskan kalau kecelakaan Maria dibuat dan yang menabrak dan menghubungi panggilan darurat adalah Heather. Gaby bertanya apa yang diminta oleh Heather untuk melakukan itu. Maria mengatakan kalau semua sudah berakhir. Namun menurut Gaby semua baru dimulai. Singkat cerita, Maria menemui Heather. Heather mengajak Maria untuk melakukan rencananya. Namun Maria menolaknya yang membuat Heather marah dan sempat membahas balas budi karena Heather yang membuat Maria memiliki kaki bionik. Hari berikutnya, Maria latihan dengan muka penuh kekhawatiran. Tak lama datang Gustavo yang langsung mengambil botol minum Maria lalu masukkan sesuatu ke dalamnya tanpa diketahui oleh Maria. Setelah selesai latihan, Maria mendatangi Gustavo. Tanpa curiga, Maria meminum minuman itu. Setelah itu pun tanpa berkata-kata mereka berpelukan seolah-olah saling menguatkan. Malam harinya, Heather bersama dengan Carlo mendatangi rumah Maria. Menyuntikkan obat kepada Gaby lalu coba untuk membawanya. Namun Ricardo mengetahuinya lalu coba menghentikannya. Sedangkan Maria yang terkena obat itu masih lemas namun coba untuk mendatangi kamar Gaby. Tapi saat sampai ayahnya sudah terkapar dan Gaby sudah dibawa. Setelah itu muncul Gustavo yang coba protes karena rencananya hanya membawa Gaby saja. Heather yang marah mengatakan untuk Gustavo percaya saja dengannya dan meminta untuk segera ke mobil. Sedangkan Maria yang bersandar tanpa bisa berbuat apa-apa didekati Heather dan mengatakan kalau ia harus ikut rencananya sampai akhir kalau ingin adiknya selamat. Hari berikutnya, karena Maria tidak ada pilihan, Maria mengikuti rencana Heather. Malam itu, Heather, Maria, dan Decano berada di atap gedung tinggi, tempat di sebelah gedung di mana NIM akan disimpan. Rencana Heather, Maria harus masuk ke gedung itu dengan cara melompat, yang jarak antar gedung sepanjang 25 meter. Lalu mengambil NIM itu sebelum masuk ke brankas. Kalau berhasil, Heather akan melepaskan adiknya.
Karena tidak ada pilihan, Maria melakukannya. Dengan sekuat tenaga, lari lalu lompat dan mendarat di gedung sebelahnya, yang langsung mengambil koper NIM itu. Setelah itu berkelahi dan mengalahkan para penjaga. Setelah itu Maria pun kabur menggunakan mobil. Setelah itu Dario begitu kecewa setelah melihat rekaman kalau pelaku pencurian itu adalah Maria. Tak lama datang Guerra dan Hana meminta melihat rekaman itu. Setelah tahu mereka kemudian akan mencarinya. Sedangkan Maria yang mengendarai mobil didatangi oleh pria berhelm yang dikira Maria adalah hater. Dan Maria mengikutinya. Setelah berhenti, Maria dengan penuh emosi menabrak orang itu dan melindasnya. Saat helmnya dibuka, ternyata itu adalah Gustavo yang membuat Maria kaget dan bersedih. Tak lama datang hater dan anak buahnya. Melihat itu, Maria ingin menyerangnya, namun dipukul duluan yang membuatnya pingsan. Saat Maria sadar, ia sudah berada di sebuah gedung dan bertemu dengan Gaby. Setelah itu datang bos kakek bernama Modelo, orang yang akan membeli NIM itu. Melihat itu, Maria merasa tertipu. Setelah kopernya dibuka, ternyata tidak hanya 10, namun lebih. Modelo membeli NIM itu untuk membuat pasukan bionik. Hater lalu memanggil Maria untuk melihatnya. Saat sudah dekat, dengan slow motion, Maria menendang meja itu yang membuat NIM berterbangan. Setelah itu kembali meja itu ditendang dan mengenai hater. Melihat itu, anak buah hater berkelahi dengan Maria dan Gaby. Sedangkan Modelo memilih untuk pergi. Singkat cerita, Carlo dan Decano dapat dikalahkan oleh Maria. Namun tiba-tiba Maria ditusuk oleh hater dan dilempar. Melihat itu, Gaby coba menyerang hater, namun malah Gaby dicekik. Dengan luka tusukan itu, Maria mendekat lalu menginjak wajah hater yang membuat Gaby lepas. Setelah itu menginjak punggungnya. Tak lama terdengar suara sirene polisi sehingga Gaby meminta untuk Maria lari. Maria lari sambil dikejar oleh Guerra dan timnya. Sedangkan Nana menolong Gaby. Maria ingin melewati pagar duri dari atas stadion malah tersangkut. Dan kesadarannya mulai pudar. Guerra yang coba menyelamatkannya namun tidak didengar sampai Maria terjatuh. Karena kakinya tersangkut besi berduri, Maria tidak langsung sampai tanah namun menggantung. Ana yang mendengar itu lalu menitipkan pengawasan Gaby kepada rekannya. Namun ketika ada kesempatan, Gaby mencuri mobil. Sedangkan Maria memutuskan sambungan kakinya yang membawa jatuh ke tanah. Ketika para polisi sedang menuju ke tempat Maria, dari belakang Gaby dengan menggunakan mobil mendahulunya, yang langsung memasukkan Maria ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Dan polisi tidak bisa mengejarnya. Sedangkan di laboratorium Dario, Gustavo dioperasi dan bagian tubuh yang rusak diganti dengan bionik. 6 bulan kemudian, polisi belum menemukan di mana Maria dan Gaby bersembunyi. Diberitakan juga kalau operasi Gustavo berhasil. Ternyata Maria dan Gaby mendirikan tempat pelatihan untuk anak-anak bionik yang dibantu oleh Dario tanpa ada yang tahu. Dan untuk membiayai tempat itu akan tetap berjalan, Maria dan Gaby menemui Modelo, menawarkan kerjasama. Yang dulu meminta pasukan bionik, Maria hanya menawarkan 3 saja. Dan orang ketiga adalah Gustavo yang hampir separuh tubuhnya bionik. Melihat itu, Modelo coba mengetesnya. Setelah dianggap oke, mereka setuju untuk kerjasama. Dan sekarang mereka melakukan apapun bersama. Sebelum selesai, mereka menari tarian kemenangan. Dan cerita pun usai.